Sebagai teman. Selamat malam Jakarta. Terima kasih. Semua kalian. Di sini ada yang udah pernah kesini sebelumnya selain Anda? Lu udah pernah nonton? Kemarin, Bang. Baru kemarin? Iya, yang waktu itu. Sebelumnya, 2 minggu yang lalu. Minggu lalu gua nggak ada. Emang iya? Nggak ada. Minggu lalu gua nggak bikin. 2 minggu lalu. Iya, 2 minggu lalu. Oh, ya pokoknya pernah lah. Pernah sama siapa itu? Sama temen. Enggak. Gua tampil sama siapa? Bukan sama teman lu. Mohon maaf. Kementerian Kegelapan. Oh, Bung Rin. Terima kasih sudah datang lagi ya. Namanya siapa? Rangga. Thank you Rangga udah datang lagi. Dan ini rekor udah berapa kali? 6 kali. Woi, tepuk tangan buat Amir. Bisa kelihatan ya orang yang tidak bahagia di rumah. Ngapain sih lu datang lagi, Mir? Lu tahu kan acaranya cuma gini-gini doang gitu. Apa ekspektasi Anda gitu? Lucu. Terima kasih Amir. Terima kasih. Semoga tetap konsisten lucu. Tapi minimal makanya gue tuh selalu ngundang yang gue jamin lucu. Jadi minimal orang bayar tiket udahlah terhibur nonton gestarnya. Minimal situ karena gue ekspektasinya rendah ke diri sendiri. Emang self esteem gue serendah itu. Di sini ada yang punya self esteem rendah nggak sih? Ada. Serendah apa self esteem lu? Ya kalau lu kan Gen Z ya nggak dihitung. Kalau lu agak berusia, seberapa rendah sih Kang? Ya karena dibandingin sama founders lain, gue jadinya kayak gitu. Gitu kan. Iya, Soal dibandingin kan di gue. situ ya. Jadi gue langsung ngerasa, Iya. hadir lah. Ya udah nggak apa-apa lah. Iya, terima aja. Tapi ya. gimana pun juga ya. Gue tuh sebenarnya dari kecil nggak pernah tahu mau ngapain sampai agak gedean gitu. Oh ternyata gue pingin jadi stand up. Ini yang gue seneng lakuin, yaitu stand up comedy. Jadi gue bersyukur ada founder stand up Indo itu pada keren-keren. Mereka buka jalannya buat kita yang nggak jelas arahnya. Radit, Ernest, Panji, Rian, keren-keren lah founder kita itu. Harus kita apresiasi, luar biasa semua, ya nggak sih? Aduh. Apa lu bisa share nggak satu jokes aja, satu jokes tentang lu dan founder yang paling lu suka atau yang paling apa kek paling absurd? Ya ntar gue bakal bawa. Ntar lu akan bawain. Oke, gokil. Pasti lucu banget dong. Gue mau ngobrol sama Koko yang ini. Halo Ko. Namanya siapa? Arif. Kelahiran 64. Oke. Ko, pertanyaan gue adalah kenapa semua orang lu panggil bos? Harusnya kan lu bosnya. Juga bos itu. Nah kan gue dipanggil bos juga. Itu kebiasaan aja yang paling enak aja. Oke. Nah, masa kalau sama Cung itu Kacung kan jahat banget bos. Oh gitu. Tapi nggak kepikiran gitu juga dong. Anjing itu jahat banget. Terlalu Cung. ya. Yang paling enak. Sekarang dia Tiko. Kan nggak mungkin gitu juga anjir. Lu main apa? Nggak main apa kerja? Kerja? Oh nggak percaya gue. Enggak bener. Kerja apa lu? Profesional. Profesional apa? Finance. Finance. Oh, oke, gokil. Temannya Purbaya berarti. Wah. Musuh. Kenapa musuh nama? Aduh. Bisa membuat kita. Kita kan amatir nih soal finance. Maksudnya dia tuh termasuk yang terbuka ke publik dan mengkritik kanan kiri kebijakan pemerintah. Menurut lo apa yang gokil? Ini baru orang Cina guys. Karena gue sama-sama ITB sama dia dan gue malu. Oh lu seangkatan sama dia? Enggak seangkatan, tapi dia berapa tingkat di atas gue. Berapa tingkat di atas lu? Waduh, keras baru mulai udah keras banget. Keras. Berarti semua orang kan dipanggil bos kecuali Purbaya. Itu Cung. Oke. Aman, ntar gua cut. Iya. Tapi di caption ditulis alamatnya. Enggak. Sesama Cina harus saling melindungi. Cina support Cina. Kalau dia kena juga. Oh, ternyata. tapi itu benar kayaknya nggak bakal gimana juga. Emang yang nonton ini berapa banyak sih kayak. Aku mau ngobrol sama yang di belakang. Halo, yang pertama kali datang, duo berkacamata. Kalian temenan, rekan kerja atau LGBT? Kerja. Oh gitu. Satu kos. Tapi bukan satu kamar. Satu kos. Ini belum ada yang nanya, udah ngomong begitu. Kenapa defensif? Tapi nggak apa-apa. Bahaya orang. Di sini kita kan ini apa namanya all about DEI, diversity. Enggak sih, gue buat-buat aja.
Kita kan open minded di sini. Oh, satu kosan. Beda kamar. Beda kamar, Iya. beda kamar. Harus ditekankan tuh ya, beda kamar. Tapi satu lantai nggak? Iya, satu lantai doang itu. Satu lantai doang. Iya. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau terbuka di sini, kita santai kok. Beneran. Thank you. Tapi yang tahu acara ini siapa? Saya. Lo. Namanya siapa? Sorry. Nova. Nova. Temannya? Mamat. Nova dan Mamat. Kenapa langsung pada ketawa? Itu kan nama orang ya, jangan ketawa. Hey. Tapi emang lucu. Emang jomplang sih. Harusnya nggak selantai sih kalian. Harusnya kalau Mamat tuh kan harus sama Dudung gitu atau Nova sama. Oke, thank you Bro Nova. Apa namanya? Berarti tahu acara ini terus ngajak temennya. Tapi lu pernah nonton gua nggak? Dudung apa? Mamat. Sorry, tadi siapa? Mamat ya? Ya itu nama panggilan aja sih. Oke, nama aslinya Rahmat. Matthew. Lu Matthew gua aja. Anjing. Matthew Mamat. Nama aslinya siapa? Mudatsir. Siapa? Mudatsir. Mudatsir. Oke, Mamat aja ya. Tapi dapat panggilan Mamat tuh dari mana? Enggak, itu dari teman-teman di rumah sih. Oke. Oh, Kayaknya sekampung sama dia. Ngapak sampean, Mas. satu udah kota nih. Saran di sampean. Ada. Oh, Klaten, Clayton. Klaten. Iya. Lu Jawa juga kok. Saya iya, Bumen. Kubumen. Anjay, Jawa bersatu. Kok Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Thank you. Terus ada beberapa di belakang. Halo, abang-abang sebelah sini. Sorry, namanya siapa? Sendiri aja. Oh, Ya. duduk. Anjing lu, jangan bercanda lu. Duduk. Duduk tanpa NG. Duduk. Duduk doang. Bener. Itu nama panggilan kan? Nama asli. Oh. Gue suka banget namanya Dudu. Dudu. Kayak ini, kayak kalau misalnya vokalis gitu, dia nulis lagu, dia nyanyi terus nggak tahu liriknya diisi apa kan. Dudu. Thank you Dudu. Ini di belakangnya Dudu. Halo, namanya siapa? Gilang. Gilang. Nah, ini baru normal. Nah. Dari mana Gilang? Setiabudi. Setiabudi. Tahu acara ini dari mana? YouTube. Dari YouTube. Terima kasih. Gokil Gilang. Gue udah bosan ngeliat lu. Baik, ini udah. Lu berapa kali sih kesini? Banyak kali. Amir rekornya 6. Lu kayaknya 3 kali ya, atau 4 kali. Thank you, baik udah datang. Halo Rara. Tadi udah ketemu di luar. Rara kesini sendiri? Sama teman. Temannya mana? Makan. Oh gitu. Lebih penting makan ya daripada acara ini. Gak usah temenan lagi lah. Oke, nggak apa-apa. Anyway, sebelum tambah dragging, kita harus menyampaikan pesan dari sponsor dulu. Terima kasih sudah mensponsori acara ini, Nawilis Auto Center. Boleh tepuk tangan buat Nawilis Auto Center. Tahukah Anda bahwa Nawilis Auto Center adalah penemu kata spuring, kata yang dibuat-buat untuk meluruskan setir mobil. Di Nawilis Auto Center, bukan hanya setir mobil, kalau Anda skoliosis juga bisa disembuhkan di agak berlebihan. Emang maksa. Ya maklum namanya kerja kok. Terima kasih Nawilis Auto Center. Anyways, kita punya bintang tamu yang luar biasa malam hari ini, yaitu seorang founder Stand Up Indo, teman-teman. Seakan-akan nggak ada dari tadi ya. Dan cuman ini yang bisa dihubungin. Udah siap, Kang? Ayo. Beri sambutan paling meriah untuk Isman HS. Ya anak gua pun sekarang ya untungnya kan udah kuliah, jadi gue sih tidak mikirin MBG, masih udah lolos lah ya. Tapi kan udah saat mikirin masa depannya tuh. Jadi ditanyain, lu mau kerja apa berkarya? Berkarya. Oh oke. Belakang layar, depan layar gitu. Apakah mau kayak bapak lu gitu? Papi lu, gue buat manggilnya papi. Panggil papi lu nggak mau jadi penampil atau komika? Nggak mau jadi komika. Takut terkenal. Ih, gaya amat. Bokap lu aja enggak. Dari mana lu punya ketakutan itu?
Saat lu lihat bokap lu aja nggak ngalamin itu gitu. Karena ternyata dia nggak percaya gue tuh nggak terkenal itu gitu. Jadi gue sampai harus menciptakan kriteria buat menjelasin bahwa gue tuh nggak terkenal amat gitu. Gue nyebutnya rasio popularitas. Gue jelasin. Papi tuh nggak terkenal. Rasio Papi tuh 1:3. Jadi di situasi normal, bukan show gitu. 1:3. Kalau ada 1 orang minta foto, ada 3 orang di sekitarnya yang bingung. Emang ini siapa? 1:3 tuh. Gue nggak tahu si Ben dan Neo berapa ya. nah biasanya 3 orang ini juga gitu. 1 orang biasanya otomatis ikut-ikutan. Oh iya ikutlah minta foto. Walaupun dia tetap nggak tahu gue siapa. Yang kedua biasanya ragu-ragu, biasa kan. Yang ketiga cuek. Ya gue sih nggak masalah. Masalahnya adalah biasanya yang mau minta foto ini ngebujuk, yang nggak mau gitu kan. Dan biasanya kalau ngebujuk, ngomonginnya prestasi. Jadi gitu kayak, ini loh Kang Isman yang di mana ya Kang? Lah, pengennya sih nggak di sini ya. Terima kasih gue Isman. Sudah puas? Ya lumayan. Ya kalau mau nambah boleh. Gak, ayo lah. Nggak, Yuk, coba. lanjut. Oke, terima kasih. Thank you. Tepuk tangan buat Isman. Hai. Boleh duduk, Kang Isman? Duduk dulu kita. Iya, duduk dulu. Oke, Ya, santai. sebentar, aku juga mau stand up. Oh, kirain langsung segmen 2. Sabar. Gua ngerasa Kang Isman adalah satu-satunya orang yang nyebut istrinya Mitra. Ada nggak temen lu yang kayak gitu? Nggak ada, anjir, istri lu Gojek. Kok bisa Mitra? Ada satu beatnya tadi kayak gini. Apa namanya? Bini lu suka ngoleksi pisau. Ya kan? Terus Ya. ada pisau Rambo yang gede gitu, yang giginya 4. Kalau gigi 1 emang pelan kalau gigi 1. Itu adalah jokes bapak-bapak level tertinggi, tapi karena itu founder ya jadi lucu ya. Terima kasih Kang Isman, lucu sekali. Anjir, terus apalagi tadi yang gue suka ya? Apalagi tadi joke ya? Bagus-bagus loh joke ya. Aneh-aneh. Oke, ini gue belum, anjir gue kelupaan tagline. Ada yang tahu tagline-nya nggak? Jadi ini show-nya... Bukan. Itu 2 minggu lalu. Beneran kan sama Rindra, 2 minggu lalu hidup Jokowi. Soalnya Masih ada hidup teman Jokowi? tertua. Nggak pakai masih? Masih. Kenapa harus ada masih yang Kan lu bilang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Kita nggak tahu sekarang kan? Oke, anjir komik penulisan bro. Penulisan, dualisme makna, respect. Jadi tagline-nya Monday shouldn't suck, it should be tragic. Jadi gue bilang Monday shouldn't suck, kalian bilang it should be tragic, oke? Karena Senin identik sama sesuatu yang menyebalkan, kita ganti dengan sesuatu yang tragis. Monday Show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck, It should be tragic. tepuk tangan, terima kasih. Oke, simsalabim, ini materi yang baru ditulis 5 menit lalu. Gua dapat... Kalau stand up mesti nyontek ya? Kenapa? Stand up mesti nyontek. Kalau gua iya, karena ini acara gua jadi suka-suka. Ini baru ditulis kok, tolong lah. Emang lu nggak ngelihat acara sebelumnya? Ini juga nggak ada jaminan lucu ini, jadi kalian juga, kita sama-sama ambil resiko ke sini. Ini gua terhibur nggak ya? Ini lucu nggak ya? Sama. Gua 2 minggu ini kepikiran, gimana sih caranya orang tuh membuktikan di persidangan kalau dia nggak gay? Coba, gimana cara? Ada yang bisa jelasin nggak secara hukum? Gimana cara membuktikannya coba? Amin Rais kan belak-belakan bilang, oh gue bisa bawa psikolog. Tapi kalau untuk membuktikan, enggak, gue nggak gay, gimana coba caranya? Apakah ntar dia disuruh ngeliat sepatunya, oh cek sepatu kamu. Kalau ngeceknya begini, straight. Oh. Kalau ngeliatnya begini, mungkin gitu. Bisa nggak ngambil gelas kopinya, Bos? Gelas kopi gimana? Megangin. Oh, megangnya gini. Oh, gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Cara pakai kacamatanya begini. Ya, gitu ya, gitu. Terlalu menjiwai ya. Anjing lu ngejebak gua lu. Gimana? Visum. Anjing. Mati dulu dong, Mas. Mas. Wah, anjing. Ada satu lagi. Apa? Mana-mana bawa ban Vespa.
Kenapa ban Vespa? Waduh, bos. Aduh. Waduh. Itu umur bapak-bapak sama dulu. Bapak-bapak banget. Tapi visum tuh anjing banget sih lu. Tapi lu tahu nggak ada teroris yang beneran di visum? Ada teroris Nurdin M. Top atau siapa gitu. Di visum dan ada indikasi. Anusnya tuh pernah dimasukin. Gua lupa siapa. Beneran ada. TMI. Beneran ada. Gua nggak ngasal nih. Lu googling deh namanya siapa. Ada pasti. Kalau lu ada waktu luang nyari teroris homo gitu kayak. Ngapain juga. Kalau zaman dulu zaman bapak-bapak ada di tentang apa humor di tentang teroris, bos. Gimana? Jadi ada pesawat nih dibajak kan. Terus yang bajak teroris kan. Dia bilang, kalian semua yang laki-laki berdiri di sebelah kiri, yang perempuan berdiri di sebelah kanan. Terus nanti yang laki-laki kita perkosa, yang perempuan kita bunuh. Katanya, bos, salah, goblok lu, yang perempuan kita perkosa, yang laki-laki kita bunuh. Oh iya, ulang. Yang laki-laki kita bunuh, yang perempuan kita perkosa. Terus ada di antara laki-laki ada yang bilang, nggak bisa, udah janji. Tepuk tangan buat kau. Abis itu, Bapak gitu. minggu depan lu yang stand up. Apa? Gue jadi lupa kan mau ngomongin apa. Ya. Visum. Visum. Enggak ngomongin visum. Enggak visum. Anjing. Enggak valid tuh, bro. Hah? Buat game persidangan. Pengakuan. Enggak usah ngomongin itu. Enggak ada lagi lanjutannya, cuma gitu doang. Enggak ada. Anjing, bahaya. Simsalabim. Gua minggu ini dapat potensial 2 endorsan. Ini tapi nggak ada duitnya, murni cuma barteran aja. Yang pertama itu CCTV. Jadi di Threads, sekarang kan Threads lagi lumayan asik ya algoritmanya. Lu ngomong apa kalau menarik, nyambernya gampang gitu. Jadi ada CEO yang punya CCTV, dia punya CCTV smart CCTV gitu. Terus dia nanya, ini ada nggak yang mau gua kirimin sampel, gua kirimin, terus lu bikinin konten buat CCTV yang nggak ada budgetnya. Dan gue iseng nawarin, ini gue mau dong. Gue lihat CCTV-nya lumayan juga, 300 ribuan. Oh, ya udah dia okein. Terus gue dihubungin, 3 hari kemudian dihubungin KOL manajernya. Terus ditanya alamat, langsung dikirim, dapat gue CCTV sekarang. Ntar minggu ini gue lagi mau bikin konten. Karena CCTV kan cukup praktikal gitu, bisa dipakai di situasi manapun. Apalagi anak gue masih baby, masih 5 bulan, jadi bisa ngawasin gerak-geriknya atau kalau ada yang lewat nyiram air keras. Itu akan masuk akal semua. Kenapa gue mesti cerita gitu? Itu CCTV. Yang kedua, untuk persiapan hantavirus, yang surprisingly tidak bermulai di Depok. Gue lagi senang ngeliatin ikan cupang. Di sini ada yang piara ikan cupang nggak sih? Nggak ada. Gue doang. Udah ketinggalan zaman gue ya. Karena itu candu banget liatin kayak gituan. Gue tuh lagi, lu piara nggak kok? Dulu. Itu candu banget anjir. Itu ikan paling di-abuse, ditaruh di kotak kecil doang. Tapi semua orang ngelakuin gitu. Jadi kayak bukan abuse lah, udah biasa digituin. Bisa hidup kok katanya. Istri gue juga kayak gitu. Dia bilang, oh aku dulu sering koleksi ikan cupang. Biasa piara 6 di rumah. Oh terus kamu taruh di mana? Taruh di gelas aqua. Anjing, gelas aqua. Emang tuh bisa hidup? Bisa, 2 tahun anjing. Terus gue liat ekspektansi hidupnya ikan cupang 5 tahun. Kejam banget ini Jawa, gila. Gue nggak tahu ya, gue suka ngeliatin ikan cupang gara-gara mungkin gue udah mulai jadi Jawa juga gitu. Karena di rumah udah piara burung, kayak udah siul-siul. Asik ngeliatin kayak gitu. Jadi gue 3 hari sempat hampir tiap malam gue nonton live streaming ikan cupang. Dan ikannya dilelang. Dan gue nggak pernah menang lelangnya. Dilelang 150, 175. Gue tuh sampai teriak-teriak gitu di handphone gue. Gue tuh nggak main Mobile Legend, tapi gue ngeliat kan, wah ini cakep banget ini, ada warna pink bubble gum gitu. Gue tawar di chat ya, oh 175 bang, udah sold 200, ngentot. Dan istri gue tuh ngomel, kamu ngapain main Mobile Legend? Enggak, ini lagi ngeliatin ikan cupang. Jadi tuh malam pertama gue ngeliatin, malam kedua gue nggak mau kalah dong, live-nya masih nggak mau kalah, tapi tetap kalah gue. Malam ketiga istri gue karena udah pasrah ngomong ke gue, dia ikutan live juga, ikutan nge-beat gitu.
Itu tuh yang kiri. Tapi tetap kalah mulu. Anjing, mau beli ikan cupang sulit banget. Dan gue akhirnya nego ke itu. Gue akhirnya nge-WhatsApp langsung. Gue nge-WhatsApp, "Bang, ini gimana sih? Gue 3 hari loh pantengin live. Gue nggak dapat ikan cupangnya." Dan dia bilang, "Oh ya, maaf ya bang, isi dulu Google Form-nya." Isi Google Form buat beli ikan cupang. Lu nonton acara ini isi Google Form nggak? Nggak ada. Isi Google Form buat anjing, gue kasih alamat data pribadi gue segala biar dihubungin. Dan nggak dihubungin juga. Gue udah ngebit, masih nggak dapat. Terus gue ngomel lagi kan, udah 5 hari berturut-turut gue live nonton ikan cupang doang. Dan dia tuh akhirnya minta maafku. "Oh maaf ya bang, ini biar sama-sama enak nih bang. Gue ngeliat profilnya abang ini stand up comedian. Mau nggak bang, gue endorsein." Anjay, gue di endorse ikan cupang. "Nanti kita kirimin aksesoris, lu pilih mau ikan cupang yang gimana." Seneng banget dong gue. "Ya, lu kasih nomor lu aja bang." Oke, gue kasih nomor gue. Terus gue nggak baca chat, gue nunggu dihubungin nih, Terus dia bilang, "Nanti berarti gue ngechat lu lagi bang." Dia bilang, "Enggak, ntar ada KOL manajernya." Ikan cupang ada KOL manajer. Dan itu udah seminggu, gue belum dihubungin sampai sekarang. Sedih banget. Gue nanya kan, "Ini gimana, gue belum dihubungin KOL manajernya." Dan lu tahu dia bilang apa? "Sorry bang, KOL manajernya lagi full load." Anjing. Lu KOL ikan apa lagi? Arwana, Lohan, sapu-sapu. Masih nggak dihubungin. Kenapa gue nggak? Anjing, gue cuma mau beli ikan cupang. Udahlah, gak usah diurus. Hubungin lagi. Dan akhirnya CEO-nya turun tangan, minta maaf sama gue. Nggak ada apa-apa, KOL-nya kayaknya lagi bermasalah. Gue di WhatsApp, terus CEO-nya, itu gue sumpah, namanya itu CEO, Cupang Executive Officer. Maaf ya Bang Bek ya. Bisa-bisa. Dan sampai sekarang gue masih belum dapat. Jadi untuk tolonglah. Gue tuh mau bayar, anjing, gue bisa bayar 200.000 buat ikan cupang yang bagus gitu. Google, gue tuh CEO-nya tuh minta maaf dan dia bilang, "Oh gini Bang Men, tapi lu udah isi belum Google Form buat talent manager?" Anjing, ada Google Form lagi. Susah banget mau beli beginian. Lu tahu nggak Bang, gak kira gue ngomel kan ke dia, "Bang, lu tahu nggak, gue tuh 3 hari ngomong sama CEO CCTV dikirimin ikan cupang gak dapet. Nah, nggak penting banget tuh. Gue ngerasa diksi 2 kata lucu tuh makin nambah. Kita kan tahu pria Solo tuh siapa, pria sawit itu siapa. Wah, sosokan. Siapa? Purbaya. Masih nanya lagi. Kayaknya nambah satu lagi deh, Gubernur Kaltim. Lu ngerasa nggak sih, apapun yang tiap kali ada berita Gubernur Kaltim tuh selalu kayak, oh dia ini laundry 1M, terus buat, iya kan, gitu-gitu semua beritanya, jalan-jalan 8,5, bikin rumah dinas 25M, kayak nggak ada yang mengejutkan. Tapi gini, gue ini aslinya orang Kalimantan, gue aslinya orang Balikpapan. Di sini ada orang Kalimantan nggak? Gue spoil dikit ya. Orang Kalimantan yang kaya emang kayak gitu gayanya. Itu orang kaya yang udah kaya setajir-tajirnya lah, yang hasil eksploitasi itu udah biasa kayak gitu. Bedanya ya dia eksploitasi aja, makanya dia bisa kaya. Dan masalahnya kalau lu kaya dari lahir, lu tuh nggak punya teman asli. Kalau lu punya teman asli, lu pasti ada yang negur 1-2 orang gitu. Itu istri lu kenapa? Kayak nggak mungkin, ini kan istrinya tapi semua bilang, "Wah cakep banget, mau nih Belanda." Enggak. Ndeso tuh bahkan nggak tepat untuk mendeskripsikan. Ndeso tuh masih terhormat lah, itu masih diksi desa gitu, masih. Orang bilang duit bisa bawa orang keluar dari kampung, tapi nggak bisa bawa keluar kampungan dari orang. Anjir, words of wisdom. Memang generasi 64 beda ya. Lebih wise gitu. Gua kan cuma ngeliat yang depan mata gitu. Tapi lo harus tahu, orang Kalimantan itu kayak gitu gaya-gayanya. Gaya-gaya orang kaya, crazy rich kayak gitu. Gua orang sana. Gua tuh punya teman, bukan punya teman, gua tuh punya satu angkatan yang orang tuanya tuh pada punya toko. Cina-Cina yang punya toko sembako, toko mainan, udah generasi turun-temurun. Itu anak-anaknya itu bisa sekolah di Liverpool, bisa sekolah di Australia.
sampai S2, S3, dan pas balik, lu tahu ngapain? Jaga toko lagi. Sama aja orang Cina eksploitasi anaknya sendiri, maksudnya. Anak lu di mana sekarang? Balik lagi nggak? Nggak tahu. Dia lagi coba pengen jadi dosen di sana. Pengen jadi dosen di sana. Tapi kalau dia balik lagi, lu ikhlas nggak? Tergantung gajinya. Tergantung gajinya. Bukan tergantung sayangnya ya, tapi tergantung. Gak apa-apa. Keren. Itu gayanya orang Kalimantan Crazy Rich tuh kayak gitu. Lalu lainnya, gua cuman nyampe sekarang gue udah punya anak gue juga Cina, gue juga hitungannya SDA dong yang bisa diperbaharui. Anjing gak lucu ah. Terlalu lompat. Oke, terakhir. Kalian masih inget gak sih kita masih ada Wapres loh? Oh ada ya? Masih ada, ya kan baru inget kan ada Wapres. Tapi kayaknya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, ini satu-satunya Wapres yang kita udah nggak tahu lagi kabarnya selama beberapa minggu. Tapi kayaknya udah lebih legowo gitu ya, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu tuh zamannya Ma'ruf Amin kemana ini? Ma'ruf Amin kemana? Wapres diem doang, kayak AFK doang kalau main Dota gitu. Budiono mana? Akhirnya, tapi beneran kerja, meeting sampai tengah malam gitu. Kalau yang ini tuh beneran hilang, nggak ada kabarnya. Dia tuh ngapain sebenarnya? Siapa yang tahu kabarnya Wapres saat ini? AI. Dia kunjungan daerah terus loh. Kunjungan daerah. Daerah mana? Daerah mana? Bener bos. Lu ngasih PR ke gua nih ngeditnya. Serius. Dia bilang pas udah selama baru menjabat berapa lama udah mengunjungi 180 daerah atau apa? Gokil. Operasi sulap dia bos. Dia lebih pintar dari lu bos. Orang Jawa emang gitu ya, diem-diem doang di belakang. Tapi gue punya teori apa yang terjadi pada Gibran saat ini. Gue ngerasa Gibran sudah jadi KOL ikan cupang. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode minggu depan bersama Bonar Manalo. Tiketnya masih bisa dibeli di Loket. Lu tinggal ketik di loket.com, lalu search Monday Show. Masih ada show tanggal 17, 24, 31. Dan ada satu acara tanggal 1 Agustus di Surabaya. Tapi itu nggak ada hubungannya sama kita. Nggak tahu kenapa bisa masuk search-nya. Nggak tahu kenapa. Terima kasih sudah menyaksikan Monday Shouldn't Suck. It's your tragic. Thank you semuanya, selamat malam.